Selamat datang di Makam Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Makam Inggris, peninggalan dari pemerintahan kolonial Inggris yang menjajah Bengkulu selama ratusan tahun. Dan kali ini gue berkesempatan untuk mengunjunginya. Memang sih di sini sudah tidak bisa dibuka lagi. Kalau pengen melihatnya, pemakaman ini harus masuk lewat samping gereja. Di sana ada pintu yang bisa merupakan tempat kita masuk yang ada di dalamnya. Ini adalah cagar budaya Makam Inggris Jitra yang merupakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, Wilayah Kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Yuk kita masuk ke dalam. Seperti apa makamnya? Secara tidak sengaja sore ini gue melewati pemakaman Inggris atau British Cemetery yang berada di Kelurahan Jitra di Kota Bengkulu, dan nggak tahu ya, tadi ketika lewat di sana langsung tergerak untuk melihat langsung makam ini dan kemudian mengabadikannya dalam bentuk video. Dan terus terang, gue itu dulu SMP-nya nggak jauh dari makam ini, yaitu SMP 8 yang sekarang bertukar nama menjadi SMP 9. Sering lewat ke arah depan kuburan tapi belum pernah masuk ke dalam kuburan tersebut, dan berpuluh-puluh tahun kemudian baru hari inilah gue sempatkan diri untuk masuk ke dalam di sore-sore hari untuk melihat langsung British Cemetery ini. Nah, sedikit informasi, akhirnya gue cari-cari di Google ya mengenai makam ini. Di zaman penjajahan Inggris di Bengkulu banyak sekali peninggalan yang kini menjadi wisata sejarah. Di antaranya ada Benteng Marlborough, ada Monumen Thomas Parr, ada British Cemetery, dan lain sebagainya. Seperti yang gue baca ini dari pedomanbengkulu.com, bahwa di antara wisata sejarah peninggalan Inggris ini barangkali wisatawan akan sedikit penasaran dengan British Cemetery. Namun pas gue baca dan gue lihat di buku pengunjung, ternyata tidak sebanyak apa yang gue pikirkan ya, karena mungkin siapa sih yang mau wisata sejarah berbentuk melihat kuburan-kuburan yang lama gitu ya. Mungkin untuk anak-anak sekarang tidak akan tertarik gitu ya, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang datang ke sana mungkin pengen mengetahui sejarah dari kolonial Inggris di zaman itu dan juga keinginan tahuan yang lainnya gitu ya, atau iseng-iseng aja mampir. Nah, kompleks pemakaman orang Inggris ini menjadi tempat wisata sejarah di Bengkulu ya. Dan hal yang menarik dari British Cemetery ini adalah makam ini diklaim sebagai makam Inggris terbesar yang berada di Asia Tenggara. Dirangkum dari berbagai sumber disebutkan bahwa makam ini sendiri digunakan pada tahun 1714. Wah, berarti udah ratusan tahun yang lalu. Pada tahun itu pula pembangunan Benteng Marlborough dimulai, di mana benteng itu pula lah yang akan menggantikan Benteng York. Menurut catatan sejarah, orang-orang Inggris dengan jumlah yang cukup banyak meninggal di daerah Bengkulu ini dengan berbagai alasan. Mulai dari terserang berbagai penyakit hingga karena kalah dalam peperangan, dibunuh, dan hal-hal lainnya. Nah, salah satu penyakit yang kala itu menyerang diantaranya adalah penyakit malaria dan juga disentri.
Di kompleks makam ini dulunya terdapat sekitar 1.000 pemakaman yang dengan berbagai macam bentuk dan berbagai ukuran, berada di lahan seluas 4,5 hektar. Namun sekarang ini seperti tidak sampai 1 hektar, mungkin cuma 1 hektar aja luasnya, dan sudah banyak tergantikan oleh bangunan-bangunan rumah penduduk, dibangun PAUD dan juga dibangun hal-hal lainnya. Dan saat ini yang terlihat dan terawat hanya sekitar 53 nisan saja yang berada di belakang gereja. Penyempitan lahan tersebut terjadi karena beberapa pembangunan di sekitar komplek makam ya. Pembangunan tersebut antara lain ada pembangunan Puskesmas Jitra, koperasi, lapangan voli, kantor Lurah Jitra, rumah camat Teluk Segara, kantor KUA Kota Bengkulu, gereja, rumah penjaga gereja, juga ada SD Negeri 37 Jitra, dan masih banyak lagi bangunan yang sengaja dibangun di sekitar makam yang dulu luasnya 4,5 hektar. Bayangin kalau 4,5 hektar berarti zaman dulu itu luas banget dan tidak ada bangunan-bangunan rumah sama sekali di daerah sana. Nah, menurut beberapa sumber lagi, dahulu ukuran dari nisan-nisan di tempat ini bagi sebagian warga Inggris memiliki kriteria tersendiri. Semakin besar ukuran makam itu, maka akan semakin tinggi pula pangkat dari orang yang dimakamkan. Jadi bisa dilihat secara langsung ya. Kalau ukurannya besar banget, tinggi banget, berarti ini pangkatnya pasti tinggi banget, pejabat atau juga bisa dibilang golongan ningrat lah di Inggris, mungkin warga kerajaan atau juga orang kerajaan, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Dan di kawasan ini pula masih terdapat berbagai jenis ukuran makam, mulai dari yang ukurannya kecil hingga ada yang mencapai tinggi kurang lebih sekitar 50 cm bahkan lebih ya. Bahkan ada yang tingginya sampai 4 meter lebih. Dan di kawasan ini juga terdapat beberapa nisan yang telah ditumbuhi oleh rumput dan hampir tidak terlihat lagi, bahkan ada nisan yang sudah tenggelam oleh tanah karena memang umurnya udah ratusan tahun. Terdapat pula beberapa nisan yang memiliki bentuk sedikit unik. Keunikan bentuk tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, seperti adanya bentuk patung anjing di bagian atas nisan. Selain itu terdapat juga sebuah nisan yang ada di bagian belakang dan terdapat sebuah gambar tangan terbuka dengan sebuah jari jempol yang ditekuk dan beberapa telapak tangan. Dan yang pasti banyak sekali ya cerita mengenai British Cemetery ini, dan gue akan terus mencari informasi-informasi mengenai makam ini. Kalau penasaran pengen melihat keunikan British Cemetery ini, lokasinya sangat strategis sekali di tengah kota Bengkulu, terdapat di Jalan Veteran, Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Lokasi makam ini memang tidak terlalu jauh dari Benteng Marlborough, hanya sekitar 1 km saja ke arah selatan, dan area makam ini juga merupakan bagian dari Benteng Marlborough. Jadi banyak yang meninggal atau juga tewas langsung dikubur di area ini.
Cerita mengenai kolonialisasi Inggris memiliki sejarah yang sangat panjang di Provinsi Bengkulu, ratusan tahun malahan. Adalah British East India Company atau EIC membangun pusat perdagangan lada dan garnisum di Bengkulu pada tahun 1685. Kemudian diakuisisi oleh Belanda sejak Traktat Inggris-Belanda pada Maret 1824. Ibarat tukar guling, Belanda mendapatkan Bengkulu sedangkan Inggris mendapatkan Singapura. Pemakaman Inggris merupakan peninggalan sejarah yang mengingatkan kita tentang peradaban yang dibangun East India Company di Bengkulu. Tatkala awal kolonisasi, ratusan tentara meninggal karena kolera, malaria, disentri, dan juga korban perang. Tak jauh berbeda dengan keadaan derita tentara VOC di Batavia. Ketimbang India yang lebih dahulu menjadi jajahan Inggris, kondisi kehidupan masyarakat di Bengkulu jauh sangat miskin kala itu. Raffles menjejakkan kakinya di Fort Marlborough, Bengkulu pada tanggal 19 Maret 1818. Dia bertugas sebagai gubernur jenderal atas remah-remah koloni Inggris itu. Mungkin tampangnya kecut tatkala mendapati kota yang terisolasi dari pelayaran ramai, hanya punya satu komoditi perdagangan, yaitu lada. Jasanya bagi rakyat Bengkulu adalah menghapuskan sistem perbudakan dan mengatasi permainan sabung ayam. Raffles dan istri keduanya, Sophia Hull, beserta kelima anak mereka mengalami dera kehidupan yang suram di Bengkulu. Buruknya sanitasi menyebabkan anak-anak yang malang itu berusia tak lebih dari 4 tahun. Leopold Stanford yang lahir di Penang 12 Maret 1819 dan wafat di Bengkulu 4 Juli 1821, anak kedua mereka tewas karena wabah kolera. Beberapa bulan kemudian disusul anak ketiga mereka, Stanford Marsden, yang lahir di Bengkulu 25 Mei 1820 dan wafat di Bengkulu 3 Januari 1822 yang tewas karena radang usus. 11 hari kemudian anak pertama mereka tewas karena penyakit yang sama. Charlotte lahir saat berlayar ke Bengkulu 18 Februari 1818 dan wafat di Bengkulu 14 Januari 1822. Sedikit kisah tentang Charlotte. Seorang pria bangsawan Jawa menamainya dengan Tunjung Segara. Tampaknya karena gadis itu lahir di kapal saat pelayaran dari Inggris ke Bengkulu. Charlotte, gadis yang cukup cerdas, pada usia 3 tahun sudah lancar berbicara dalam bahasa Melayu, bahasa India, dan tentu saja bahasa Inggris. Sekitar 10 bulan kemudian anak kelima mereka yaitu Flora Nightingale yang lahir di Bengkulu 19 September 1823 dan wafat juga di Bengkulu 28 November 1823. Berarti umurnya hanya beberapa hari saja, turut mengikuti jejak kakak-kakaknya. Hanya anak keempat saja yaitu Ella Sophia yang lahir di Bengkulu 27 Mei 1821 dan meninggal di Inggris 5 Mei 1840 yang berhasil melewati saat-saat genting dalam hidupnya. Dia tumbuh pindah ke Singapura bersama kedua orang tuanya setelah Traktat Inggris-Belanda pada 1824. 4 buah hati Raffles dan Sophia dikuburkan di kompleks pemakaman Inggris. Lokasinya tidak sampai 1 km di timur Benteng Marlborough, Jalan Veteran Jitra Bengkulu, tempat di mana saya berdiri saat ini. Dan kuburan dari 4 anak Raffles ini memang termasuk megah karena dibangun monumen dengan tinggi lebih kurang 4-5 meter dengan bentuk persegi 4 yang sangat besar, di mana dikelilingi oleh nama-nama pusara-pusara mereka, anak-anak mereka yang ternyata memang harus mati muda karena wabah dan juga hal-hal lainnya. Dan warga Inggris yang meninggal di Bengkulu selama periode kolonial tercatat sebanyak 709 orang, namun hanya 53 batu nisan yang ditemukan sampai hari ini. Nisan tertua berasal dari tahun 1775 atas nama Stockham Dorstone Esquire, dan yang termuda berasal dari tahun 1858 Miss Frances McLean. Sayang sekali ya, memang banyak sekali prasasti-prasasti makam yang dicuri karena memang tidak dirawat dengan baik.
Sebagian nisan yang tertinggal rusak karena alam dan ulah manusia, sebagian makam lainnya hilang tercampakkan. Nisan keempat anak Raffles pun amblas, apakah termasuk dalam makam-makam dicuri prasasti penandanya atau telah digusur, entahlah, kita tidak tahu. Karena ini adalah sejarah panjang dan memang banyak sekali kuburan-kuburan atau nisan yang memang sudah amblas dengan tanah karena umur mereka udah ratusan tahun. Dan bahkan di tengah pemakaman telah berdiri sebuah rumah dengan batu-batu nisan sebagai tempat bertengkar aneka jemuran, pakaian dalam dan lain-lain, karena di sana ada juga penjaga dan juga sudah berdiri bangunan-bangunan di seputaran makam ini. Tampaknya warisan ini memang akan binasa kurang dari 1 dekade lagi apabila semua pihak tidak memberikan perhatian dan usaha pelestarian tentang situs bersejarah ini. Dan yang pasti pada masa penjajahan Belanda, tempat makam warga Inggris ini berlanjut sebagai pemakaman Belanda. Hingga hari ini luas pemakaman tersebut menyusut menjadi setengahnya, bahkan kurang dari itu. Berbeda dengan nisan warga Belanda, nisan warga Inggris biasanya bersimbol bunga berkelopak 5. Apa artinya? Nah, Henry Tudor berhasil memulihkan kekuasaan dan kekuatan dan stabilitas monarki Inggris setelah gejolak politik saat Perang Mawar 1455-1487. Perang tersebut merupakan perseteruan yang dipicu perebutan kekuasaan antara bangsawan Wangsa Lancaster yang berencana Mawar Merah dan Wangsa York yang berencana Mawar Putih. Tudor merupakan keturunan Wangsa Richmond dan Wangsa Lancaster. Sebagai pemulihan perdamaian, Henry Tudor ditahbiskan sebagai Raja Henry ke-7. Sejak saat itu Mawar Tudor diadopsi sebagai simbol heraldik tradisional Inggris. Nah, mungkin kalau nonton film-film lama Inggris seperti Robin Hood, apapun film-film lama Inggris akan melihat ya seperti apa zaman di masa itu, perebutan kekuasaan masyarakat Inggris, kerajaan Inggris, dan segala sesuatu ratusan tahun lalu. Peradaban kemarin adalah kehidupan hari ini. Sebelum semua amblas, mari selamatkan masa silam untuk hidup yang lebih beradab.